Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MK Channel. Kali ini kita akan membahas tentang suatu alat, yaitu deep fryer. Deep fryer itu ya biasanya untuk menggoreng semacam ayam goreng KFC atau apapun namanya, yang biasanya untuk goreng seperti ayam crispy dan sebagainya, yaitu disebut deep fryer ya. Deep fryer itu yang kita tahu ada beberapa merek, ada Ichibu, ada juga Getra dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang deep fryer merek Ichibu. Ichibu ini menggunakan sistem manual otomatik. Jadi dia tidak pakai elektrik. Di sini sudah saya gambarkan skema sederhana, skema ringkasnya. Harapan saya dengan kita melihat skema ini, kita bisa lebih mudah untuk menganalisa kerusakan atau sistem kerjanya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung mulai saja. Ini saya jelaskan dulu tentang alat-alatnya atau alur-alurnya, skemanya. Nah, di sini ada gas, tabung gas. Maaf nih gambarnya kurang besar ini, ya mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Di zoom aja nanti kalau dilihat, bisa diulang-ulang. Ini tabung gasnya, karena ini deep fryer pakai gas ya. Ini gasnya, ini selangnya. Ya, kita gambar skema yang lebih ringkas ya. Ini kan nanti selangnya panjang, ada sambungannya. Oke, yang penting bisa dipahami. Ini gas, ini selang masuk ke mesin ya. Yang ini disebut, ada yang nyebutnya ini mini seat atau ini mesinnya. Ini tombol untuk pematik untuk menyalakan awal ya, untuk pematiknya. Lalu gas ini akan berjalan menuju ke sini. Ini ada termostat, pengatur suhu manual. Di sini ada sensornya. Ini sensor termostat. Nah, kita lanjutkan yang sini tadi ya. Ini gasnya mengalir melalui termostat, terus naik. Di sini ada burner untuk pembakaran utama. Ini burner besar ini. Burner ini akan mengeluarkan gas atau api saat termostatnya menyala on. Ya, ini ada beberapa titik untuk burner utama. Oke, yang sini sudah jalur yang ke sini. Ini jalur gas ke sini, langsung ke burner ke sini. Ada lagi jalur kecil. Keluar dari mini seat ini, orang menyebutnya mini seat atau tombol utama, pematik utama. Di sini gasnya keluar ke sini kecil. Terus ini disambung keluar jadi dua. Lalu keluar ke burner kecil. Ini saya sebut api jagung. Apinya kecil baris gitu. Jadi posisinya api jagung ini kalau dari posisi kita ada di dekat kita. Jadi api jagung, terus depannya burner besar, burner utama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Ini yang saya sebutkan, ini alur gasnya. Yang ini tadi sudah saya sebutkan ke jalur burner utama. Yang sini dari mini seat keluar gas dibagi dua, satu ke burner jagung, api kecil, satunya ke api pilot.
ya ini api pilot. Nanti saya jelaskan prinsip kerjanya api pilot. Mulai dari sini kita jelaskan ya. Ini tombol utama untuk menyalakan. Jadi saat menyalakan defryer merek Hichibu ini, tekan tombolnya ke depan, diputar ke kiri, ditahan. Putar, dorong ke depan, tahan, putar ke kiri, tahan. Tahan sekitar 10 detik. Saat kita putar, ini ada pematik di sini, businya itu nyala titik 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 titik. Setelah itu disambut dengan api pilot. Ini api pilotnya. Api pilot ini akan standby terus. Saat kita tekan tombol utama ini kan kita tekan. Kita tekan itu berarti membuka jalur gas di sini secara manual. Nah, jalur gas ini kan diblok oleh yang namanya termokapel. Ya, ini perlu diperhatikan, agak sedikit perlu konsentrasi ya penjelasannya ini. Oke, kita ulangi. Saat tombol gas kita tekan dan kita putar, itu yang bekerja adalah busi pematik nyala. Gas yang jalur kecil ini akan keluar gasnya. Di sini burner kecil yang jagung ini keluar gasnya. Begitu pematik nyala, jalur pilot juga mengeluarkan gas, maka otomatis api pilot dan jagung akan menyala. Api ini dan ini akan menyala saat kita tekan dan tahan. Diperhatikan ya, ditekan dan tahan. Dua api ini akan menyala. Nyala api pilot ini akan memanasi, namanya yang keluar dari tombol ini namanya termokapel. Ini sensor. Termokapel ini harus dipanasi oleh api pilot. Jadi api pilot harus besar nih, harus mengenai sensor termokapel. Saat api pilot ini mengenai sensor termokapel selama kira-kira 10 detik, maka termokapel akan memerintahkan, di sini ada magnetik untuk membuka jalur gas. Jadi coba diperhatikan, saat kita tekan secara manual ini kan terbuka, gas bisa mengalir ke sini dan ke sini. Saat tombol kita tekan, begitu kita tekan beberapa detik, tugas menekan tombol itu digantikan oleh nyala api pilot ini untuk memanaskan termokapel. Setelah ini panas, ini akan terbuka magnetiknya. Nah, setelah terbuka, gas akan mengalir terus sampai ke burner utama. Jadi ditekan, diputar, ditahan, ditunggu dulu kira-kira 10 detik, baru setelah ini terbuka dilepas tombol pematiknya, dia sudah akan nyala terus karena api pilot sudah memanasi atau membakar termokapel. Selanjutnya perjalanan gas dari sini, setelah kita nyala, di sini ada termostat manual. Termostat manual ini ujung sensornya didekatkan di api burner utama, atau kalau di defryer didekatkan dengan minyak atau dicelupkan minyak bagian bawah. Sensor ini akan mendeteksi, misalkan kita set 100 derajat. Sensor ini kena panas, lama-lama dia akan memberi perintah kepada termostat ini untuk menutup jalur gas yang mengarah ke burner utama ini. Jadi saat suhu 100 derajat misalnya tadi
tercapai, 100 derajat tercapai, maka jalur gas yang ke arah burner utama ini terblok oleh termostat. Jadi suhu lama-lama akan turun. Nah, ini suhu lama-lama turun. Tapi diperhatikan, api pilot ini akan tetap menyala dan burner jagung akan tetap menyala. Karena dia disuplai dari gas ini masuk ke sini. Dia tidak mengarah ke jalur yang ini. Nah, jadi misalkan ada kasus deep fryer sulit nyala, coba diperhatikan api pilot ini dia apinya besar atau kecil, apakah dia mampu memanasi termokapel. Jika termokapel ini tidak dipanasi, maka gas tidak akan mau mengalir ke semua jaringan ini. Api pilot jika tidak memanasi termokapel, maka bagian pilot, api pilot dan api jagung ini hanya akan menyala saat tombol kita tekan. Jika tombol dilepas, nanti kompornya akan mati lagi. Maka yang perlu dicurigai adalah termokapelnya. Beda lagi dengan kasus misalkan api pilot mau menyala, api jagung mau menyala, setelah dilepas tombolnya tetap menyala, tapi di area burner utamanya nggak mau menyala. Berarti kemungkinan besar adalah di area termostat, karena dia ngeblok jalur gas yang ke arah termostat. Coba diperhatikan ini jalurnya, skemanya. Gas dia akan mengalir melalui minisit tombol utama, lalu mengalir ke termostat, lalu mengalir ke burner utama. Begitu saya rasa skemanya, skema yang termudah ya. Ini jalur yang ke jagung, api jagung dan pilot ini asalnya satu, terus dia sambung jadi dua, jadi mengarah ke sana dan ke sini. Nah, dua api ini akan menyala kalau ditekan gitu pasti menyala, dengan catatan gas ini mau mengalir. Kalau gas ini nggak mau mengalir, mungkin di area regulator yang bermasalah. Kalau gas mau mengalir dan percikan busi ini nyala, mestinya api pilot dan jagung menyala. Tapi belum tentu yang ke area sini, karena yang ke area sini nanti hubungannya dengan termostat. Jadi saat kita menyalakan, kita tombol tekan untuk membuka jalur secara manual, lalu api jagung dan pilot nyala. Dua api ini menyala untuk memanaskan termokapel. Termokapel ini jika terpanaskan akan membuka otomatis magnetis untuk membuka jalur gas secara otomatis. Jika api pilot ini mati, otomatis jalur gas ini tertutup, gitu ya. Jadi seperti itu skemanya, skema mudah. Jadi harapan saya dengan sedikit skema sederhana ini kita bisa menganalisa tentang letak kerusakan lebih cepat. Misalkan di sini api kok nggak nyala-nyala, kenapa? Bisa jadi api pilot itu kecil. Api pilot kecil kenapa? Mungkin jalur di sini kan ada spuyernya mungkin tersumbat. Kalau api pilotnya sudah besar dan sudah bisa memanasi termokapel, seharusnya magnet di sini, magnetik untuk jalur gas ini harus terbuka. Kalau tidak terbuka, nggak mau terbuka padahal ini sudah dipanasi, berarti sensor termokapelnya yang bermasalah. Itu. Saya rasa sekian dari MK Channel, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.